Mau bayar. Ya. Berapa orang? Banyak. Ada lagi. Orang. Hah? Orang aja. Ini saya nggak, kalau ditinggal begini, Berantakan banyak. jadi kerjaan berantakan ya. Kalau misalnya ada warga yang minta, kalau sepanjang memang dia memang butuh, nggak apa-apa. Tapi urus izin dulu. Ya. Nanti semuanya akan minta. Ya, ini buat olahraga kita Ini buat minta. olahraga boleh, ya. Buat kegiatan sosial boleh. Yang penting jangan pribadi. Ya. Jangan pribadi. Kampung. Mau dimain tebang aja tebang nggak apa-apa. Harus tempatnya. Intinya saya minta karena ini semuanya didukung oleh warga ya. Didukung oleh warga semuanya, termasuk yang pemilik-pemiliknya pun sudah nggak ada. Kalau nanti ditinggal berantakan tuh nggak rapi. Saya minta rapi aja udah rapi. Ada yang bertanggung Ya, jawab. biar ya. Biar Saya minta, bertanggung jawab. mandornya lo, ketuanya lo, mandor. Ya ada Bu RT, ngawasin. Ada yang mencoba bangun di sini, ya dikasih, walaupun kecil. Karena awalnya kecil, awalnya satu. Iya, Biasanya biasa. itu yang lain karena dimulai kecepuan kalau nggak dia apa kok dia dikasih kok saya enggak gitu. Pokoknya kita amanin kampung kita ini biar enak dilihat. Siap. Ya. Saya pantau terus. Ya. Yang tanggung jawab ini. Nanti apa namanya bukan upahnya, bukan non upahnya ntar sore saya anterin. Siap. 6 orang ya. Oke gitu ya. Ya semuanya makasih ya. Saya serahkan ke masyarakat sini. Jadi semua dikerjain sampai rapi, sampai tuntas. Jadi bukan sampai tuntas. Tuntas itu dalam artian semuanya rapi. Kalau kita tinggalin begitu aja, pasti nggak ada yang ngerjain. Yakin ya? Yakin nggak ada yang ngerjain. Kalau saya tinggal walaupun tempat alat berat dirubuhin, tapi kalau kita nggak pakai orang, kita nggak bayar mereka, saya yakin nggak akan rapi, nggak akan bersih. Tapi kalau kita bayar, insya Allah mereka kerja tanggung jawab. Karena mereka bisa kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Lensa Bangsa. Hari ini Kamis 22 Mei 2025. Kita kembali ke titik penertiban bangunan liar yang ada di Jalan SKU Kompas, Tambun Selatan, teman-teman. Seperti informasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya di hari Kamis dan juga nantinya hari Jumat ya besok, itu adalah tenggat waktu terakhir teman-teman dari pembongkaran bangunan liar yang ada di sepanjang Jalan Kompas Tambun ini. Bisa teman-teman lihat ya, untuk wilayah sini itu tidak dikerahkan alat berat. Menurut penuturan dari Lurah yang tadinya juga sempat diwawancarai oleh kami dan juga teman-teman konten kreator lainnya, adalah karena di wilayah sini tuh rawan terjadi kemacetan teman-teman, terutama apabila nanti sore hari. Jadi kemungkinan untuk sementara waktu pengerjaan dari penggusuran itu dilakukan secara manual ya. Tadi Pak Lurah sudah mengerahkan kurang lebih 6 orang untuk merapihkan sisa bangunan yang belum dibongkar ataupun sisa-sisa puing-puing yang belum terangkat, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kondisinya sekarang sudah seperti ini ya. Banyak kios-kios dan bangunan-bangunan yang kemudian sudah dibongkar begitu. Dan untuk penertiban di daerah sini tuh teman-teman, itu hanya di sebelah kanan aja ya. Adapun yang di sebelah kiri itu hanya untuk bagian situ aja tuh. Nah, selebihnya itu bagian sebelah kanan jalan dari mulai titik lampu merah yang ada di depan sana sampai ke arah jalan kereta yang ada di belakang. Nanti kita akan berjalan terus ya, menelusuri seperti apa kondisi terkini dari normalisasi ataupun penertiban
bangunan liar ya, karena sebelumnya terungkap alasan gitu kan kenapa bangunan-bangunan liar yang ada di sini tuh ditertibkan atau dibongkar ya, digusur begitu atas perintah Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang, karena memang untuk jalur sini tuh rawan macet teman-teman, apalagi kalau misalkan di jam berangkat dan juga jam pulang kerja ya. Nah nanti kemungkinan juga untuk proyek dari adanya penertiban Bangli ini, tindak lanjutnya yang paling memungkinkan adalah nantinya Pemkab Bekasi akan melebarkan ya jalan yang ada di Kompas Tambun ini teman-teman. Jadi nanti ditambah ya ibaratnya untuk pelebaran jalan, sehingga ruas jalannya itu mampu menampung volume tinggi kendaraan di jam-jam sibuk seperti itu. Nah, ini kita sudah mau menuju belakang ya. Jadi ya rutenya kurang lebih seperti ini. Kalau kemarin saya mengabarkan itu dari belakang ke depan, nah sekarang terbalik teman-teman, dari depan ke belakang. Nah, nanti Bangli itu ada lagi di titik ini. Nah di sepanjang titik ini juga masih terlihat ya ada bangunan-bangunan yang masih berdiri walaupun sudah tidak lagi dipakai ya oleh pemiliknya. Ada juga yang memang secara mandiri membongkar teman-teman, membongkar bangunannya karena memang sudah dikasih tenggat waktu juga ya, sehingga dengan sadar warganya juga yang menempati bangunan ini segera untuk mengemas barang-barang ya teman-teman, terutama barang-barang jualannya ya. Nah ini udah sampai ke titik itu aja tuh ya untuk wilayah belakang. Nah seperti yang bisa teman-teman lihat tuh, kurang lebih kios-kios yang berdiri itu lebarnya 2 meter teman-teman. Dari ruas jalan sini ke sana itu sekitar 2 meter ya. Dan itu berjejer. Kalau kemarin masih terdapat banyak yang juga yang berjualan aktif ya, spare part sepeda motor. Nah sekarang bisa teman-teman lihat itu sudah mulai kosong teman-teman, nggak ada lagi aktivitas berjualan ya. Bahkan untuk di titik kios sepatunya pun sudah tidak lagi berjualan seperti itu. Nah, ini kondisinya seperti ini ya untuk pembangunan pembongkaran maksudnya pembongkaran di Kompas Tambun Selatan kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini juga tadi Pak Lurah menjelaskan kalau ke depan warga tidak diperkenankan lagi ya untuk tinggal di sepanjang ruas jalan ini lagi, karena nantinya kemungkinan juga kalau masih ada ruang bisa aja dihijaukan gitu untuk wilayah sini. Jadi pesan itu disampaikan ke RT setempat ya. Jadi melarang siapapun warga yang nantinya ingin menempati bangunan-bangunan yang ada atau membuat bangunan-bangunan ulang, ya bangunan-bangunan seperti itu Pak Lurah titip pesan agar dilarang begitu ya, dilarang sehingga ke depan tidak lagi dengan keberadaan bangunan-bangunan liar tersebut mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitaran jalan Kompas Tambun ini. Jadi udah mau sampai di titik ujung kita, udah mau sampai di titik perlintasan kereta api ya. Kalau di belakang ini perlintasan kereta api, di depan lampu merah. Bayangkan teman-teman ya, bayangkan di depannya lampu merah, di belakangnya perlintasan kereta api, pasti macetnya ya sangat tinggi teman-teman kalau di sore hari. Kemarin kita ada di sini itu ketika sore hari ya, dan terpantau memang kendaraannya cukup padat teman-teman. Kalau sekarang di siang hari ini ya cukup lengang gitu, karena memang tidak banyak ya warga yang berlalu lalang, karena memang sebagiannya juga itu pasti sedang bekerja di perusahaan atau pabriknya masing-masing. Oke, nanti kita pindah lagi ya ke titik depan. Mungkin ada yang nantinya bisa diwawancarai, kita akan wawancarai. So stay tune terus teman-teman, jangan lupa bantu like, komen, dan juga share video ini.
serta subscribe ya channel Lensa Bangsa teman-teman. Nah ini kita sudah sampai ke posisi depan lagi guys. Ini masih ya dikerjakan, cuma secara manual tuh, pohon-pohon juga sedang dirapikan ya, menggunakan chainsaw atau gergaji mesin. Sini juga banyak teman-teman konten kreator tuh. Ada nggak yang mukanya kalian kenal guys? Kalau ada yang dikenal coba komen daripada makan guys. Soalnya ini baru dapat makan lagi aja nih dari RT setempat ya. Tadi juga sempat dapat makan nasi padang dari Pak Lurah. Sekarang ini teman-teman konten kreator lagi santai sambil memantau nih apakah nanti di sore hari juga bakal diturunkan alat berat ataupun tidak. Seperti itu ya. Ada yang dikenal, ini ada Bang Yudi, ada Bang Dani ya. Ame pokoknya di sini posisinya teman-teman. Nah kita balik lagi guys ke depan ya. Di bagian depan ini masih berlanjut teman-teman untuk pembongkaran manualnya. Ini pun besinya sedang dipotong ya menggunakan gerinda. Jadi inilah petugas-petugas yang dikerahkan oleh Pak Lurah. Nanti juga sore Pak Lurah kemungkinan akan kembali hadir ya ke lokasi ini untuk mengecek apakah perapian puing-puing yang ada di sini tuh sudah rampung gitu untuk hari ini. Jadi masih dikerjakan terus oleh para petugas-petugas yang ada di depan sini ya. Jadi kalau emang pengerahan alat berat tuh teman-teman lihat aja ya, macet. Di depan itu lampu merah soalnya tuh. Jadi tidak memungkinkan alat berat untuk beroperasi apalagi di siang hari. Jadinya hemat Pak Lurah untuk pengerjaan hari ini coba dilakukan dengan cara manual terlebih dahulu. Tapi nanti sambil ditinjau apabila dinilai lamban, kemungkinan nanti alat berat juga akan diterjunkan teman-teman. Ini untuk bagian depannya ya kondisinya sama ya seperti di bagian belakang. Bedanya sekarang tuh lihat, untuk bagian depan hampir semua bangunan sudah rata teman-teman ya, rata dengan tanah. Sisa puing-puing yang ada di bawah aja nanti nggak tahu nih bakal dibuang kemana puing-puingnya. Nah nanti juga tinggal bangunan-bangunan yang ada di situ. Kalau untuk seberang jalannya untuk daerah sini tuh nggak ada teman-temannya, nggak ada bangunan liar, cuman ada pohon-pohon yang kemudian juga ditebang ya. Pohon-pohon seperti yang ada di depan tuh itu juga ditebang karena kemungkinan akan jalannya itu dilebarkan teman-teman ke depannya ya. Kiri dan kanannya akan dilebarkan, jadi ya ditebang semua tuh yang ada di depan juga. Kalau untuk yang ada di sebelah situ, sebelah depan sana ruko-rukonya itu nggak termasuk yang ke dalam penggusuran ya. Jadi kalau ada yang bilang kirinya itu juga termasuk, itu misinformasi teman-teman. Misinformasi, jadi hanya ruko-ruko yang ada di sebelah kanannya aja yang terkena penggusuran. Seperti itu ya teman-teman untuk update kita pada hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, itu juga terpantau teman-teman ada beberapa teman-teman dari konten kreator ya, tuh di situ juga yang sedang turut meliput juga untuk lokasi ini. Oke, sekian ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.